yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin satu-satunya dalam kehidupan bersama kita pertemuan atau kebersamaan itu dilakukan pertama di dalam perkawinan. Di mana-mana saya tahu setiap perkawinan itu didatangi oleh banyak orang. Jadi bukan hanya pengantin yang berbahagia pada saat itu atau keluarganya atau sahabat-sahabatnya, teman-temannya, masyarakat di sekitarnya ikut bersukacita atas perkawinan tersebut. Maria juga menghadiri perkawinan di Kana, dan Yesus bersama murid-muridnya juga diundang dalam perkawinan itu. Dan sebagaimana kita baca dalam kitab suci, Yesus dengan murid-muridnya pergi kemana saja, semua orang berkerumun di sekitarnya. Maka kita bisa membayangkan berapa banyak orang yang hadir dalam perkawinan di Kana itu. Saya kira karena itu Maria melihat sesuatu yang bakal terjadi. Jadi sukacita itu, kegembiraan itu akan berubah dengan anggur yang kurang. Dan Maria melihat di situasi itu sehingga dia datang kepada putranya dan menyampaikan keadaan demikian. Meskipun Yesus seperti menolak kepada ibunya, tetapi kemudian juga dia melakukan. Mau apa darimu untuk aku, ibu, saatku belum tiba. Itu semacam penolakan, tapi saya kira bukan penolakan, tetapi Yesus mau menyampaikan bahwa mengenai permasalahan yang dialami manusia, dan Yesus tahu bahwa dia bisa mengatasi itu, tapi bukan karena hubungan kekeluargaan, tetapi karena kehendak Tuhan. Tuhanlah yang merencanakan, menentukan demikian. Ya, saya kira semacam itu yang mau diungkapkan oleh Yesus dengan mengatakan, mau apa engkau daripada aku, ibu. Dan sesungguhnya Yesus tidak menolak permintaan ibunya. Dia menyuruh pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan, 6 tempayan dikatakan, dan satu tempayan itu kurang lebih 120 liter. Jadi hitungannya mungkin ada sekitar 700 liter. Ya, saya tidak tahu kalau di pesta di Bamboden atau di tempat-tempat lain, apakah ada minuman sebanyak itu? Saya kira tidak. Apalagi pada zaman Yesus manusia masih kurang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan dalam akhir dari Injil yang kita dengarkan tadi bahwa perubahan air menjadi anggur itu kita istilahkan sebagai mukjizat.
itu bagi Yesus dan para muridnya sebagai tanda kehadiran Dia di tengah kehidupan manusia. Dengan kalau kita lihat apa yang terjadi, Maria melihat masalah yang akan terjadi dan menyampaikannya kepada anaknya, dan dia berpesan kepada pelayan, lakukan saja apa yang diminta oleh anaknya. Dan ternyata Yesus meminta supaya tempayan-tempayan itu diisi dengan air. Dengan demikian, semacam Maria ini ingin juga memperkenalkan putranya kepada orang-orang yang hadir dalam pesta itu. Lebih lagi ketika Yesus merubah air menjadi anggur, dan itu hanya dilakukan oleh yang ilahi, hanya dilakukan oleh Allah. Tidak mungkin dilakukan oleh manusia, mengubah air menjadi anggur. Kalau dicampur mungkin, tetapi mengubah air menjadi anggur tidak mungkin bagi manusia, hanya mungkin dilakukan oleh Allah. Maka semuanya itu terjadi dalam pesta itu. Yesus menjadi pokok suasana gembira itu. Yesus bersama dengan orang lain turut bergembira. Bunda Maria berjuang untuk kegembiraan itu, dan Yesus mengerti tentang permasalahan yang dihadapi manusia itu, dan dia menolong, dan dia melakukan sesuatu yang ajaib. Itu adalah tandanya bahwa dia adalah yang berasal dari Allah. Dia sendiri yang punya kuasa Allah. Dengan itu dia memperkenalkan diri kepada khalayak ramai yang hadir pada waktu itu, dan para muridnya dapat menangkap itu sebagai tanda iman bahwa Yesus itu berasal dari Allah, dan dia datang ke dalam dunia itu untuk menyelesaikan permasalahan bangsa manusia. Dan hasil dari pertolongan Tuhan itu, sebagaimana dikatakan dalam Injil tadi, si pemimpin pesta mengecap anggur itu. Dia mengatakan mestinya lebih dahulu dibagikan kepada undangan untuk minum anggur yang terbaik dulu. Nanti di belakang kalau sudah habis itu baru yang tidak baik, yang kurang baik. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah yang terbaik itu justru di belakang. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Jadi pemberian Yesus itu yang paling sempurna terhadap kebutuhan manusia. Maka juga berarti permasalahan-permasalahan yang dialami oleh manusia, dan memang kita manusia itu tidak pernah lepas dari permasalahan-permasalahan kehidupan. Entah permasalahan mengenai kesehatan, entah mengenai perkataan dan perbuatan, kita selalu mengalami hal-hal yang sifatnya bersifat masalah. Dan kita bisa menyelesaikan masalah itu, tetapi ada hal yang sulit diatasi sendiri. Sehingga
kita perlu menghadap Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya permasalahan yang tidak mampu kita selesaikan itu dapat dibantu oleh Tuhan. Dan kalau kita berdoa kepada Tuhan dalam rangka iman, maka Tuhan pasti mengabulkan bahkan lebih daripada apa yang kita minta. Itulah sifat Tuhan yang senantiasa menjadi permenungan bagi kita. Sehingga kalaupun kita jenuh-jenuh di dalam berdoa, tetap saja kita berdoa. Karena kita yakin bahwa permasalahan kita akan dibantu dan diselesaikan oleh Tuhan di luar daripada yang kita mampu pikirkan. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yang menjadi permenungan bagi kita mengenai sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Jadi bukan perkawinan yang penting, bukan mujizatnya yang penting, tetapi bahwa Yesus itu adalah Allah yang dapat melakukan segala sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin. Dalam kenyataannya kalau dilakukan oleh Tuhan itu menjadi mungkin, nyata. Itulah kehidupan kita. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita berdiri dan kita menyatakan iman kepercayaan kita kepada